Selamat datang kembali di kelas matematika bersama Bu Adel. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Pasti baik kan? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai turunan. Seperti yang telah Ibu jelaskan pada video pengantar pembelajaran kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai turunan, namun kita hanya akan berfokus pada aplikasi turunan dan bagaimana cara menggambar grafik suatu fungsi. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, eee, turunan yang merupakan konsep dalam kalkulus itu digunakan untuk memodelkan dan memecahkan berbagai masalah di berbagai bidang. Nah, seperti mengetahui kecepatan dan percepatan suatu benda yang bergerak. Jadi, belajar tentang turunan ataupun aplikasi turunan itu akan sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, seperti yang telah Ibu jelaskan pada video pengantar pembelajaran kemarin, bahwa Ibu akan mengajak anak-anak untuk menemukan konsep dari kemonotonan suatu fungsi, kemudian menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi pada satu interval, kemudian menemukan konsep turunan dalam permasalahan kecepatan dan percepatan, dan yang terakhir, Ibu juga akan mengajak anak-anak untuk menggambar grafik suatu fungsi. Oke, yang pertama kita akan masuk pada aplikasi turunan yang pertama, yaitu konsep kemonotonan suatu fungsi. Nah, apakah anak-anak pernah datang ke suatu mall, ataupun perkantoran, ataupun bandara, ataupun bangunan-bangunan lainnya yang memiliki lantai banyak? Nah, biasanya bangunan-bangunan, tinggi dengan lantai bertingkat itu selalu memiliki fasilitas atau difasilitasi oleh lift ataupun eskalator. Nah, namun kali ini Ibu hanya akan, berfokus pada eskalatornya saja. Nah, pergerakan eskalator naik dan turun itu dapat diilustrasikan, sebagai, suatu fungsi naik ataupun suatu fungsi turun. Jika eskalator itu naik, itu dapat diilustrasikan sebagai fungsi naik, dan jika eskalator itu turun, dapat diilustrasikan sebagai fungsi turun. Nah, dapat dilihat pada layar, di sini ada 4 gambar fungsi. Anggaplah ini fungsi yang pertama, ini fungsi kedua, ini fungsi ketiga, dan ini adalah fungsi keempat. Nah, untuk fungsi pertama dan fungsi kedua, ini disebut sebagai monoton naik. Dan untuk gambar ketiga dan keempat, itu adalah fungsi monoton turun. Nah, kenapa dia disebut, sebagai monoton naik dan monoton turun? Mungkin dengan kalian melihat dengan mata telanjang tanpa penjelasan, kalian sudah dapat memahami kenapa dia disebut, monoton naik dan kenapa dia disebut monoton turun. Yang monoton naik, kenapa dia disebut monoton naik? Karena, garisnya itu naik ke atas. Jadi garisnya itu dari titik nol naik ke atas, ke tak hingga, ke fx-nya kita nggak tahu berapa, yang penting naik gitu. Nah, biasanya garisnya itu bisa garis lurus ataupun cekung ke atas, ataupun cekung ke bawah. Diingat ya, garis lurus, ataupun cekung ke atas, ataupun cekung ke bawah. Nah, itu, hampir sama halnya dengan yang monoton turun. Namun yang monoton turun itu garisnya dia bergerak dari sumbu Y positif ke sumbu X positif juga. Jadi nanti titik pertamanya itu ada di sumbu Y positif, kemudian nanti titik keduanya atau garis tersebut akan, menuju ke titik, positif di sumbu X. Nah, sama dengan yang monoton naik, garisnya itu bisa garis lurus, bisa garis, cekung ke bawah, ataupun cekung ke atas. Nah, untuk gambar yang nomor 2, yang monoton naik, itu adalah naik dengan, cekung ke atas. Dan untuk yang monoton turun, yang gambar nomor 4, itu adalah turun dengan cekung ke bawah, cekung ke bawah. Oke, next selanjutnya, kita dapat mendefinisikan misalkan fungsi f dari S ke R, dengan S itu adalah anggota himpunan bilangan real, fungsi f dapat dikatakan monoton naik
apabila untuk setiap X1, X2 anggota S itu berlaku jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Dan fungsi f dapat dikatakan monoton turun apabila untuk setiap X1, X2 anggota S itu berlaku jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 akan lebih dari Fx2. Oke, dapat dipahami anak-anak? Selanjutnya, di sini Ibu ada suatu permasalahan. Tunjukkan bahwa fungsi f sama dengan x pangkat 3, dengan x itu adalah anggota himpunan bilangan real, dan x lebih dari 0, ataupun x-nya itu positif, adalah fungsi naik. Nah, penyelesaiannya, karena sudah diketahui bahwa fx itu sama dengan x pangkat 3, dengan x itu adalah anggota himpunan bilangan real, dan x itu lebih dari 0 ataupun x itu positif, kita ambil sembarang X1 dan X2, di mana X1 dan X2 itu adalah anggota himpunan bilangan real dengan 0 kurang dari X1 dan kurang dari X2. Perhatikan bahwa Fx1 sama dengan X1 pangkat 3 dan Fx2 sama dengan X2 pangkat 3. Karena 0 kurang dari X1 kurang dari X2, maka X1 pangkat 3 akan kurang dari X2 pangkat 3. Jadi, Fx1 kurang dari Fx2. Dengan demikian, berlaku untuk setiap X1 dan X2 anggota himpunan bilangan real. Berlaku jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Kesimpulannya, F itu adalah fungsi naik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu di awal tadi, jika Fx1 kurang dari Fx2, maka nanti grafiknya atau fungsinya itu akan monoton naik. Dan jika Fx1 kurang dari Fx2, maka nanti fungsinya itu akan monoton turun. Dapat dipahami? Oke, jadi seperti ini gambar fungsinya. Kemudian, kita juga dapat memanfaatkan turunan untuk mengetahui ataupun mencari jenis dari kemonotonan suatu fungsi. Misalkan, f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x anggota himpunan I, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika f aksen x itu lebih dari 0, untuk setiap x anggota himpunan I, maka fungsi selalu naik pada interval I. Kemudian, jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x anggota himpunan I, maka fungsi selalu turun pada interval I. Dan jika f aksen x itu lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x adalah anggota himpunan I, maka fungsi tidak pernah turun pada interval I. Dan jika f aksen x kurang dari sama dengan 0 untuk setiap x adalah anggota himpunan I, maka fungsi tidak pernah naik pada interval I. Di sini ada permasalahan lagi, tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2 x pangkat 2. Pertama, kita mencari turunan dari fx terlebih dahulu, yaitu f aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Kemudian, karena nantinya kita akan mencari titik-titik f x-nya itu di mana saja, dan letak titik fx-nya itu positif ataupun negatif, maka kita dapat menentukan nilai pembuat nolnya terlebih dahulu dari f aksen x. Nah, karena tadi f aksen x-nya sudah diketahui, yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 4x, itu disama dengankan 0, kita selesaikan pengoperasiannya, dan kita mendapatkan 3 titik, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan minus 1. Nah, seperti inilah gambar garisnya atau garis bilangannya. Nah, di sini ada 3 titik, yaitu minus 1, 0, dan 1. Kemudian, dari ketiga titik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 4 interval, yaitu yang pertama ada interval dari minus 3 sampai minus 1, kemudian interval dari minus 1 sampai 0, kemudian interval dari 0 sampai 1, dan yang terakhir interval 1 sampai tak hingga. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pada interval minus tak hingga sampai minus 1 itu nilainya negatif,
Dan bagaimana kita mengetahui bahwa nilai dari interval minus 1 sampai 0 itu nilainya positif, dan seterusnya. Nah, caranya kita mengambil sembarang titik di antara interval minus tak hingga sampai minus 1. Anggaplah kita mengambil titik minus 2. Nah, karena tadi f aksennya itu adalah 4x pangkat 3 minus 4x. Nah, kita substitusi minus 2-nya ke dalam persamaan f aksen x tersebut. Nah, kita substitusi 4 dikali minus 2 pangkat 3 dikurangi 4 dikali minus 2. Nanti hasilnya akan negatif. Sama halnya untuk mencari tahu interval minus 1 sampai 0 itu nilainya berapa, ambillah 0 ataupun minus 1. Karena rentannya hanya minus 1 sampai 0, berarti hanya bisa memilih minus 1 ataupun 0. Namun bisa mencari min 0,9, min 0,8 itu juga bisa. Namun lebih mudahnya menggunakan minus 1 ataupun 0 saja. Nanti juga disubstitusi dengan dimasukkan ke dalam f aksen x, nanti hasilnya akan positif. Dan begitu pula dengan interval 0 sampai 1, nanti jika disubstitusi hasilnya akan negatif. Dan untuk interval 1 sampai tak hingga, jika disubstitusi nanti hasilnya akan positif. Jadi, kurva akan naik pada interval minus 1, kurang dari X kurang dari 0, atau X lebih dari 1, dan kurva akan turun pada interval X kurang dari minus 1, atau 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, jadi seperti inilah nanti gambar fungsinya atau gambar grafiknya. Pada interval minus tak hingga sampai minus 1 tadi, anggaplah di sini minus 1 ya anak-anak. Di sini minus 1, di sini 0, di sini 1, ini tak hingga, di sini tak hingga. Nah, dari interval minus tak hingga sampai minus 1 tadi, intervalnya kan turun karena dia negatif. Ya, dia turun. Kemudian dari interval minus 1 sampai 0 dia naik. Dari interval 0 sampai 1 dia turun lagi. Dan dari interval 1 sampai tak hingga dia naik kembali. Nah, inilah gambar dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aplikasi turunan yang kedua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Di sini ada suatu persoalan. Seorang anak menarik sebuah tali dan kemudian membuat gelombang dari tali dengan menghentakkan tali tersebut ke atas dan ke bawah. Dia melihat bahwa gelombang tali memiliki puncak maksimum maupun puncak minimum. Nah, dapatkah anak-anak menemukan konsep nilai maksimum ataupun nilai minimum dari sebuah fungsi yang telah dibuat oleh anak tadi dari menghentakkan tali tersebut? Nah, di sini adalah gambar dari ilustrasi anak tadi menghentakkan tali ke atas dan ke bawah dan membentuk suatu gelombang. Nah, di sini adalah fungsi Y sama dengan Fe, di mana pada fungsi Y sama dengan Fx ini terdapat 4 titik, yaitu titik X1, X2, X3, dan X4. Nah, keempat titik tersebut, dia itu sudah mencapai titik maksimum lokal dan titik minimum lokal. Jadi pada fungsi Y sama dengan Fx ini sudah mencapai titik ekstrim lokalnya. Titik ekstrim itu titik maksimum dan titik minimum. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa pada titik X1 itu terdapat garis singgung. Nah, garis singgung dari X1 itu, dari kurva X1 itu kita sebut sebagai PGS1. Kemudian dari garis singgung kurva X2 itu kita sebut sebagai PGS2. Dan garis singgung dari X3 itu kita sebut PGS3. Dan untuk garis singgung dari X4 itu kita sebut PGS4. Kita lihat kembali bahwa garis singgung yang menyinggung garis-garis yang ada pada fungsi Y sama dengan Fx itu bentuknya horizontal. Jika bentuknya horizontal, maka Y akan sama dengan C.
C sendiri merupakan konstanta ataupun konstan. Jadi garisnya itu lurus atau sama dengan 0. Jadi garisnya tidak miring ke kanan ataupun tidak miring ke kiri gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gradiennya atau M-nya itu 0. Jadi turunan pertama dari 0 itu adalah 0. Sehingga keempat titik dari fungsi Y sama dengan Fx itu sudah memenuhi bahwa F aksen X sama dengan 0. Itulah yang disebut sebagai titik stasioner atau titik kritis. Nah, titik-titik itu atau titik stasioner itulah yang akan menjadi cikal bakal ataupun nantinya yang akan menjadi titik ekstrim ataupun titik maksimum dan titik minimum lokal. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat. Jadi saat kita ingin menentukan fungsi tersebut maksimum lokal ataupun minimum lokal, ternyata ada sifat-sifatnya. Misalkan F adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada X itu adalah anggota himpunan I, maka berlaku sifat-sifat berikut. Pertama, jika F aksen X sama dengan 0 dan F double aksen X itu lebih dari 0 atau F double aksennya itu adalah positif, maka titik X, Fx itu disebut sebagai titik minimum lokal. Kemudian, jika F aksen X sama dengan 0 dan F double aksen X itu kurang dari 0 atau F double aksen X-nya itu adalah negatif, maka titik X, Fx itu disebut sebagai titik maksimum lokal. Oke? Di sini ada suatu permasalahan. Tentukan titik ekstrim lokal dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3. Pertama, kita cari titik stasioner dari Fx terlebih dahulu. Karena tadi Fx-nya itu adalah X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 3. Kemudian F aksen X-nya itu adalah 2X min 4. Dari F aksennya itu sama dengan 0, maka 2X sama dengan 4. Dan diperoleh X-nya itu adalah 2. Dan X-nya itu kita substitusi pada persamaan Fx menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 2, dikurangi 4 dikali 2 ditambah 3 itu sama dengan minus 1. Jadi titik stasioner dari Fx itu adalah titik, Ibu tulis titik B ya. Titik B itu 2, minus 1. Nah, jadi seperti ini gambar dari fungsi X pangkat 2 minus 4X ditambah 3. Nah, karena F double aksennya itu sama dengan 2, nah, bagaimana Ibu bisa tahu kalau F double aksen X-nya itu sama dengan 2? Nah, kita turunkan. Kan tadi yang F aksen X itu 2X min 4. Kemudian kita turunkan kembali. Jadi turunan keduanya itu menjadi F double aksen X sama dengan 2. Itu ada 2 itu lebih dari 0 ataupun 2 itu adalah nilainya positif, maka berlaku titik B 2,-1 adalah titik minimum fungsi Fx. Selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi turunan yang ketiga, yaitu nilai maksimum dan minimum fungsi pada satu interval. Nah, dapat diamati gambar di layar seperti ini. Kalau tadi kita baru mengenal tentang minimum lokal, maksimum lokal, titik ekstrim, di sini nanti Ibu akan mengenalkan apa itu yang namanya titik maksimum atau titik minimum global. Jadi, perhatikan gambar A. X1, titik X1 itu adalah titik minimum lokal, kemudian X2-nya itu adalah titik maksimum lokal dari fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian yang gambar 2, apakah anak-anak masih paham? Kalau itu titiknya ada 3, gitu. Nah, untuk X1 itu adalah titik minimum lokal, kemudian untuk X2 itu adalah titik maksimum lokal, dan untuk X3-nya itu berapa ya? Anak-anak ya tahu? Nah, X3 inilah, titik X3 inilah yang disebut sebagai minimum, titik minimum
global. Kenapa disebut sebagai titik minimum global? Coba diperhatikan kembali. Karena X3 itu adalah minimum, itu sama dengan X1, karena X1 juga minimum. X2 dia maksimum. Jadi kita hiraukan yang X2 terlebih dahulu. Kita fokus pada X1 dan X3-nya. Lihat X1 dia titiknya ada di mana, dan lihat X3 dia titiknya ada di mana. Apakah mereka memiliki panjang yang sama? Tentu tidak. Masih panjang titik X3 daripada X1. Nah, itulah yang disebut titik minimum global karena dia paling minimum ataupun dia paling panjang di antara minimum lokal. Jadi jika ada dua titik sama-sama minimum lokal, mungkin kalian bingung ini kok minimum lokalnya ada dua, misal gitu ya. Lihat lebih panjang yang mana. Jika lebih panjang yang misalkan X3, berarti X3 itu dapat disebut sebagai titik minimum global. Dan X1-nya dapat disebut sebagai titik minimum lokal. Seperti itu. Itu juga sama halnya dengan yang gambar C, namun itu dibalik. Dia menjadi maksimum, ada maksimum lokal dan maksimum global. Seperti itu. Dan untuk yang gambar D itu ada 4. Yang X1 dia adalah minimum global, X3 adalah minimum lokal, X4 itu adalah maksimum lokal, dan untuk X2-nya itu adalah maksimum global. Nah, ini dijelaskan bahwa daerah asal fungsi ataupun domain pada gambar A itu tidak dibatasi. Daerah asal fungsi pada B, C, dan D itu telah dibatasi, sehingga keoptimalan fungsi harus dianalisis apakah berada pada daerah tersebut. Dengan demikian, gambar A adalah posisi titik maksimum atau titik minimum lokal sebuah fungsi, dan ketiga gambar lainnya, yaitu gambar B, C, dan D adalah posisi titik maksimum atau titik minimum global atau lokal sebuah fungsi pada daerah tertutup. Nilai maksimum dan minimum fungsi tidak hanya bergantung pada titik stasioner saja, namun fungsi tersebut bergantung juga pada daerah asal fungsi. Selanjutnya, di sini ada suatu permasalahan, sebuah partikel diamati pada interval waktu dalam menit ya, itu tertentu berbentuk kurva Ft sama dengan T pangkat 3 dikurangi 9T pangkat 2 ditambah 24T dikurangi 16 pada 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 6. Tentukan nilai optimal pergerakan partikel tersebut. Nah, pertama, kita mengetahui bahwa daerah asal fungsi T tersebut adalah 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 6. Jadi T-nya itu ke arah kanan 0. Jadi dia tidak ke negatif, dia selalu positif. Dan dia dibatasi tidak lebih dari 6. Jadi maksimal dia hanya 6. Kemudian titik stasioner F aksen T itu sama dengan 0. Nah, kita cari. Ft-nya tadi adalah T pangkat 3 dikurangi 9T kuadrat ditambah 24T dikurangi 16. Kemudian kita mencari F aksen T-nya. Itu menjadi 3T pangkat 2 dikurangi 18T ditambah 24 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 3 dikali T pangkat 2 dikurangi 6T ditambah 8. Dan nanti mendapatkan hasil bahwa T-nya itu 2 dan T-nya itu 4. Jadi ada 2 titik ya. Titik T itu ada 2 dan 4. Nah, karena daerah asalnya itu T-nya itu tuh tidak boleh tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 6. Dan apsis T itu sama dengan 2 dan T itu sama dengan 4. Ada dalam daerah asal, jadi T itu kan tadi ada 2, ada 2 sama 4. Nah, 2 sama 4 itu dia tuh masih masuk ke dalam daerah asal
FT tersebut. Sehingga T sama dengan 0 itu jika nanti nolnya itu akan disubstitusi pada apa FT, nanti hasilnya akan min 16, dan jika nanti 6 itu akan disubstitusi pada persamaan FT, nanti hasilnya 20. Nah, nilai minimum keempat titik adalah min 16, sehingga titik minimum kurva pada daerah asal adalah A 0,-16. Dan nilai maksimum keempat titik adalah 20, sehingga titik maksimum kurva pada daerah asal adalah B 6,20. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam aplikasi turunan yang terakhir, yaitu konsep turunan pada permasalahan kecepatan dan percepatan. Nah, secara fisis, konsep turunan yang berkaitan dengan fungsi naik atau turun, nilai optimal, maksimum, dan minimum, serta titik belok, itu berhubungan dengan kecepatan dan percepatan suatu fungsi. Nah, di sini terdapat suatu masalah. Ada seorang pembalap melakukan latihan di sebuah arena balap. Dia melaju kencang meninggalkan garis start dengan kecepatan yang diatur dengan baik. Di setiap belokan lintasan, dia menurunkan kecepatannya, tetapi berharap dengan secepat mungkin kembali menaikkan kecepatan setelah meninggalkan setiap titik belokan. Demikian dia berlatih dan mendekati titik finish. Nah, anak-anak, apakah dapat mengetahui apa hubungannya jarak lintasan dengan kecepatan pembalap tersebut? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, seperti inilah ilustrasi dari lintasan pembalap tersebut. Jadi, dia itu start dan finish-nya itu jadi satu. Jadi, nanti kalau dari start, dia muter gitu, sampai ke start lagi, itu yang dinamakan dia udah finish atau satu kali putaran. Dapat dilihat bahwa di setiap belokan ataupun sebelum dia berbelok, dia selalu memperlambat kecepatan sepeda motornya. Kemudian untuk setelah melakukan belok, setelah dia berbelok, dia akan selalu mempercepat sepeda motornya dan seperti itu seterusnya. Setiap belokan dia diperlambat, setelah belokan dia dipercepat kembali. Nah, jarak lintasan merupakan fungsi waktu atau S sama dengan FT. Dengan demikian, daerah asal fungsi adalah waktu, T sama dengan 0. Karena dihitung sejak diam. Jadi T-nya itu, karena pembalapnya masih diam, jadi T-nya 0. Waktunya itu 0 itu. Setiap titik pada lintasan akan didekati dan dijauhi sehingga ada peranan kecepatan VT. Untuk titik yang dijauhi berarti kecepatan positif atau ditambah, dan titik yang akan didekati berarti kecepatan negatif atau dikurang kecepatannya gitu. Nah, di sini ada tabel kecepatan suatu fungsi dan posisinya. Jadi saat posisi pembalap itu diam, kecepatannya atau VT-nya itu akan sama dengan 0. Dan saat pembalap itu bergerak menjauhi titik tetap, start, jadi saat pembalapnya itu melaju untuk meninggalkan titik start dan akan menuju ke titik finish, itu VT-nya itu lebih dari 0. Dan untuk saat pembalap itu bergerak mendekati titik tetap finish, itu VT-nya akan kurang dari 0. Jadi, bergerak semakin menjauhi ataupun semakin mendekati berarti terjadi laju perubahan dari lintasan. Itu secara matematisnya, VT itu sama dengan lim delta X mendekati 0, F dikali T ditambah delta T dikurangi FT per delta T itu sama dengan F aksen T atau VT sama dengan S aksen T. Kemudian di sini ada tabel percepatan suatu fungsi dan posisinya. Kalau yang tadi tabel kecepatan, sekarang tabel percepatan. Nah, di sini saat posisinya itu konstan, AT-nya itu akan sama dengan 0. Dan saat pembalap itu bergerak diperlambat, ataupun tadi kan saat diperlambat, saat dia akan menikung, saat dia akan berbelok, itu kan diperlambat. Maka AT-nya itu akan kurang dari 0. Kemudian saat bergerak dipercepat, atau saat pembalap itu setelah berbelok, dia kan bercepat, dipercepatkan kan motornya.
itu AT-nya akan lebih dari 0. Jadi, bergerak dipercepat atau diperlambat berhubungan dengan kecepatan. Percepatan AT adalah laju perubahan dari kecepatan, yaitu atau dapat kita tulis secara matematisnya, AT sama dengan lim delta X mendekati 0, V dikali T ditambah delta T dikurangi VT per delta T sama dengan V aksen T atau AT sama dengan V aksen T sama dengan S double aksen T. Kemudian di sini Ibu ada permasalahan, pada pengamatan tertentu, sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah pola yang merupakan fungsi jarak S atau waktu T. Jadi jaraknya itu S, waktunya itu T, yaitu ST sama dengan T pangkat 4 dikurangi 6T pangkat 2 ditambah 12. Tentukanlah panjang lintasan dan kecepatan pada saat percepatannya konstan. Nah, pertama, yang diketahui tadi adalah ST sama dengan T pangkat 4 dikurangi 6T pangkat 2 ditambah 12. Kemudian yang ditanya tadi adalah ST ataupun jarak, dan VT ataupun kecepatan pada saat AT sama dengan 0 ataupun pada saat konstan ya. Percepatan AT sama dengan 0 kan saat posisinya konstan gitu. Nah, pertama, kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi. Kita lihat fungsinya. Fungsinya yang mana? Nah, fungsinya itu adalah yang T pangkat 4 min 6T pangkat 2 tambah 12. Kita turunan pertama, itu menjadi 4T pangkat 3 dikurangi 12T. Itu adalah kecepatannya. Kemudian, untuk percepatan, itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Nah, kita fokus pada kecepatannya. Kecepatan tadi adalah turunan dari fungsi, berarti dapat diartikan bahwa percepatan adalah turunan kedua dari fungsi tersebut. Nah, kita lihat turunan dari kecepatan itu adalah 12T pangkat 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan pengoperasiannya. Mendapatkan hasil 12 dikali T ditambah 1 dikali T dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, percepatan akan konstan pada saat T sama dengan 1. Sehingga V1 sama dengan S aksen 1 sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 1 itu sama dengan minus 8. Dan S1 itu sama dengan 1 pangkat 4 dikurangi 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 12 itu sama dengan 7. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Namun, pada video selanjutnya, video pembelajaran selanjutnya, Ibu masih akan membahas tentang bagaimana cara menggambar suatu grafik fungsi. Karena hari ini kita baru belajar mengenai aplikasi tentang turunan. Aplikasi tentang turunan tadi ada 4. Yang pertama itu adalah konsep kemonotonan fungsi, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi, nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi pada satu interval, dan yang terakhir tadi ada ini, permasalahan ataupun konsep permasalahan kecepatan dan percepatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama membahas mengenai bagaimana menggambar grafik suatu fungsi. Terima kasih. Selamat siang.